Shalom saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, jumpa lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saudara, tahun 2009 ketika pembuatan iklan Untung Beliung Beritama, jadi BRI membuat iklannya, eh, waktu itu hadiah mobil 120 unit ya tahun itu, dan tahun 2010 juga 120 unit, jadi 240 unit untuk di bank-bank BRI ya. Dan saya mengikut pembuatan iklannya. Tim kita waktu itu ada 6 orang ya, 7 orang sama, jadi 6 orang, 6 mobil X-Trail dan 1 unit Range Rover Sport ya hadiah utamanya. Dan saya katakan ke tim waktu itu ya di Kemayoran, jadi jalan flyover Kemayoran waktu itu ditutup dan pembuatan iklannya juga dibuat di Mall Kemayoran ya. Dan saya katakan kepada teman-teman bahwa tim kita namanya I hate you but I miss you, benci tapi rindu ya saudara. Jadi di dalam banyak hubungan ya, di dalam suatu relationship ada yang namanya benci tapi rindu. Kadang-kadang kita membenci orangnya, kadang-kadang kita sayang, seperti hubungan suami istri ya, seperti ya orang yang sudah lama pacaran. Jadi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bernegara juga ada yang namanya benci tapi rindu. Dan saya mendengar hari ini Bapak Presiden Jokowi mengatakan di dalam konteks UMKM ya, usaha kecil dan menengah, dikatakan bahwa eh, supaya masyarakat lebih mencintai produk-produk lokal dan benci kepada produk asing. Kalau menurut hemat saya ini adalah bahasa politis. Biar masyarakat kita yang sangat besar ya, kurang lebih 200 jutaan, supaya lebih mengutamakan belanjanya, lebih mengutamakan kepada produk-produk lokal, supaya tercapai yang namanya Indonesia maju. Saya percaya Presiden kita sudah bekerja dengan segenap hati untuk pemulihan ekonomi bangsa kita Indonesia. Dari kurang lebih 1 tahun kita telah melewati krisis dari pandemi COVID-19 yang memberi dampak kepada berbagai bidang, berbagai sektor, termasuk ekonomi. Nah, saudara, Bilangan 32 ayatnya yang ke-11 dan 12 dikatakan apa? Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, yang Tuhan janjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, kita melihat, saudara, Tuhan berjanji kepada orang Israel yang dituntun keluar dari Mesir, dari perbudakan di tanah Mesir, dan mereka akan dituntun Tuhan ke negeri yang dijanjikan kepada Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya, suatu tanah yang potensial, yang sangat maksimal. Tetapi orang-orang Israel ini bersungut-sungut di padang gurun. Kalau menurut beberapa ahli dikatakan harusnya perjalanan itu bisa ditempuh dari Mesir sampai ke tanah Kanaan 1 bulan saja, dan mereka harus berputar-putar selama 40 tahun karena bersungut-sungut. Dan di sini dikatakan bahwa yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena persungutan mereka, karena mereka meninggalkan suatu ketakutan bagi orang-orang yang lain, tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tidak percaya Tuhan dengan sepenuh hati kepada kedahsyatan, keajaiban, pekerjaan mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dengan membelah laut dan berbagai mujizat lainnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan menjadi suatu gambaran juga bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita sedang berjalan di dalam perjalanan rohani kita, di dalam perjalanan iman kita dari bumi ini ke kekekalan. Kita akan masuk ke dalam kekekalan, ke dalam kerajaan yang Tuhan janjikan. Suatu perjalanan iman. Nah, saudara, Kolose 3 ayat 1 dikatakan apa? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan supaya kita memprioritaskan untuk mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi fokus kita lebih kepada Kristus. Dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, dan hendaklah perkataan Kristus melimpah dengan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita, selalu hidup di dalam bersyukur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan inginkan suatu hal, supaya kita mengasihi Dia, mencintai Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari saudara, biar fokus kita kepada hal-hal yang kekal, kepada perkara-perkara kekal. Kita sedang di dalam perjalanan iman untuk masuk ke dalam kekekalan. Persiapkan diri saudara dan saya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Sampai ketemu lagi saudara. Tuhan memberkati. See you again.